Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke program Instagram live saya, IG live saya di ortodontis_ASP. Eh, Hari ini kita bicara tentang ekonomi kreatif, ketika badai industri kreatif ya, ketika diterpa badai COVID di beberapa. Halo, salam Kakak Andi Sri Wulandani, ya, toko gender kita ini. Eh, Salam kembali Kakak Ketua ya. Jadi eh, banyak sekali orang yang memprediksi bahwa ekonomi kita akan merosot tajam, dan pasti UMKM yang banyak terdampak. Eh, 3 bulan lalu, 2 bulan lalu, ketika lockdown diteriakkan oleh teman-teman, banyak orang yang apa namanya, berdebat itu, keberatan dengan soal itu, dan kemudian eh, banyak sekali tanggapan-tanggapan, banyak yang saling bersautan. Ada yang mengatakan eh, tidak apa-apa lockdown 2 minggu, tetapi jelas setelah 2 minggu kita kembali maka ekonomi akan pulih. Ada juga yang menyatakan bahwa tidak boleh ada lockdown karena itu akan jelas mematikan UMKM, eh, UMKM dan apa namanya, ekonomi, industri-industri kreatif. Nah, hari ini kita bicara tentang seperti apa industri kreatif di tengah badai pandemi yang sekarang ini sudah hampir 3 bulanan, 4 bulanan, eh, apa namanya, ekonomi badai pandemi ini diterpa. Hari ini saya akan bicara banyak dengan CEO Baby Z fotografi. Dia Kifli Talib. Kita tunggu Baby Z ini untuk meminta bergabung ke IG live saya. Ya, eh, ya. Jadi banyak sekali soal-soal ekonomi kreatif ini. Saya pernah ikut diskusinya Logov. Halo bos, Pak Kifli. Wah, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya, CEO tergondrong ini, ganteng dan gondrong. Ya, banyak sekali kemarin diskusi-diskusi tentang ekonomi, saya kira. Saya pernah ikut sebagai ketua Masika itu hari diskusi dengan Logov. Dia nyatakan bahwa lockdown atau pembatasan selama 1 bulan itu jauh lebih baik ketimbang eh, apa namanya, herd immunity, artinya bebas pelonggaran. Siapa yang sakit ya urusan ente-ente, tapi eh, akhirnya juga ekonomi melemah. Nah, Iya betul. eh, halo, dengar suara saya? Ya, Bagus? dengar dok. Ya bagus dok. Ya, jadi hari ini saya tentu akan bicara banyak tentang itu ya, karena Pak, saya perkenalkan dulu, ini Kifli Talib, CEO Baby Z Fotografi. Jadi kalau kawan punya adik bayi ya, mau di foto-foto dengan segala pose, saya kira Bang Kifli ini yang jagonya. Di Makassar saya kira cukup punya nama. Dan Pak Kifli silakan, ada yang mau diperkenalkan dulu tentang usaha Pak Kifli ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi perkenalkan wabarakatuh. saya Kifli Talib, pendiri BBZ Fotografi, seorang fotografer. Ya, yang kalau alamat kita itu di Jalan Todopuli, Om, Oh, di Todopuli Raya. BBC oke. sudah jalan kurang lebih 4 tahun ya, kalau nggak salah. Oh, Ya cuma ini ya lagi COVID. ya.
Oke, Bang Kifli mewakili ini tentu tidak bisa digeneralkan mewakili UMKM secara umum atau ekonomi industri kreatif secara umum, tapi minimal Bro Kifli ini bisa mengeksplorasi lah, bisa membagi kegundahan hatinya kepada halayak, kepada kita-kita semua Iya. ini tentang kondisi industri kreatif secara umum selama Ya, COVID ini. Mulai dari bulan 2, 3, 4 sampai bulan ini sudah bulan ke-7 ya, dua, jadi bulan 7, jadi sekitar 4-5 bulanan. ya sekitar 5 bulan ini. Yang pertama saya ingin tanya gimana kabarnya bisnis apa namanya fotografi atau bisnis apapun itu Ya, eh, selama COVID ini, Bro. bis, bis, kabar bisnis selama COVID ya, Pak. Ya. Ya, alhamdulillah untuk foto bayi ya masih jalan, walaupun mengalami penurunan sekitar 70 sampai 80% dibandingkan Oh, sebelum COVID. Itu luar biasa sebenarnya. Tetapi untuk pendapatan dari foto wedding, event, itu tidak ada sama sekali. Atau aslinya nol. Karena tidak bisa jalan. Karena memang oh, kita iya, iya, iya. di ini apa, lebih banyak ke keramaian. Kalau untuk wedding, Oh, seperti sama event itu. oh, Nah, jadi selain jadi, bisnis fotografi baby, apa namanya, halo? wedding juga ya, yang pesta-pesta gitu Ya, ya. di BBC ada wedding, ada bisa event gitu kan. Nah, itu semua bisa. Oh, begitu. Jadi Ya, selama ini apa namanya, baby masih ada beberapa ya pasti ya. ya Cuman masih mungkin, jalan. Masih jalan, cuma hanya itu Pak, mungkin sekitar 20% aja yang tinggal oh, selama COVID ini. Jadi ini adalah salah satu jenis profesi yang paling parah terdampaknya COVID. Nah, ini adalah para pekerja industri kreatif seperti oh, kami ini, karena segala macam bentuk keramaian dan pertunjukan langsung telah dihentikan. Gitu ya. Bahkan acara keluarga seperti acara pernikahan yang mengundang keramaian juga itu sudah dilarang gitu ya. Sehingga banyak yang memilih untuk menunda pernikahannya. Nah, banyak oh, pakar yang meramalkan sektor ini adalah sektor yang paling akhir untuk bangkit. Tapi di industri kreatif bukan itu apa? Tapi kami para pekerja industri kreatif tentunya tidak mau ini terjadi gitu ya. Iya, oh begitu ya. seperti itu, Dok. Kalau kita lihat, Bro ini kan sudah 4 bulan nih, 4 bulan, 4-5 bulan. Ini eh, apa namanya, matinya bukan mati ya, apa namanya, menurunnya Menurun, Dok. anu, itu di awal atau di sekarang-sekarang ini atau Ini waktu udah di PSBB 2 minggu itu? waktu PSBB jadi perkembangannya ya, waktu PSBB Iya. perkembangan ini selama COVID, perkembangan fotografi ini selama PSBB kalau boleh dibilang masih mandat sih sebenarnya. Hal ini Tidak mungkin ada bukti ya. terjadi, ya. Hal ini mungkin terjadi karena masalah psikis juga, gitu ya. Jadi dari beberapa teman-teman fotografer. Jadi kalau saya bisa kategorikan itu ada 3 fase. Misalnya itu Oh waktu iya. PSBB pertama kan, itu kan fase Ya. emosional. Ini waktu fase pertama itu fase emosional, mungkin sebagian besar ada yang merasa marah, emosi, panik, dan tidak terima dengan keadaan yang harus membatalkan semua pekerjaan gitu ya, Dok. Oh begitu. Oh, Itu iya. marah atau tak panik? Marah, marah Ya, karena marah, emosi, panik, dia tidak terima dengan keadaan yang harus tidak boleh dibatalkan semua, Dok. beraktivitas. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ini apa? Yang kemarin ini PSBB kedua. Nah, itu fase adaptasi. Kalau saya lihat ini teman-teman sudah mulai fase adaptasi, ya sudah mulai menerima dan beradaptasi dengan apa yang terjadi. Nah, Ya itu artinya di waktu PSBB kedua saya lihat perkembangannya seperti itu. Nah, sekarang ini saya lihat di fase ketiga ini saya lihat di new normal ya. ya Sudah masuk di fase new pelonggaran ya, normal, bahasanya ya di pelonggaran. New kelonggaran normal. sedikit, tapi bisa dibilang
di fase new normal sekarang ini bisa dibilang fase kreativitas gitu ya. Sudah mulai anak-anak kreativitas ini gitu kan. Jadi kami sekarang itu sudah mulai memikirkan kreativitas apa yang bisa kami buat untuk bisa tetap survive dalam pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya. Ya, Dan ya, ya. pastinya juga kami saling support satu sama lain gitu. Ya, ya, ya. Kreativitasnya seperti apa itu bro di kayak di fase pelonggaran ini? Jadi kan memang kalau diskusinya dengan pemerintah selalu ada apa namanya perimbangan. Jadi soal COVID aman, soal ekonomi juga aman. Nah, itu kira-kira kreativitas yang bisa dimunculkan oleh teman-teman industri kreatif itu seperti apa, bro? Seperti yang kita lihat kebanyakan sekarang kan anak milenial sama apa? Seperti kita lihat sekarang ya, Pak. Dok, Ya. anak milenial zaman sekarang kan suka dengan berfoto dan tentunya menjadi peluang yang besar bagi kita sebenarnya, gitu ya. Nah, misalnya ini yang lagi rame ini saya lihat ini apa? Wisuda online. Ya kan? Oh ya. Ya, jadi saya lihat ini itu sangat berpeluang sekali sebenarnya. Karena saya lihat ini konsep wisuda online ada yang one by one gitu kan. Nah, itu bisa sebenarnya. Teman bisa jalan sebenarnya itu. Terus ada saya lihat ini sampai mulai dari wisuda TK sampai wisuda sarjana. Nah, ini menjadi peluang bagi para fotografer sebenarnya untuk menawarkan jasanya. Fotonya memberikan ide-ide konsep foto, kira-kira seperti apa gitu, Dok. Ya, ya. Atau mencoba hal baru, seperti sebenarnya bukan hal baru sebenarnya ini. Sekarang kan lagi ramai penjual makanan, Dok. Saya lihat. Ya. Ya, itu bisa Betul, betul. dimanfaatkan juga, Dok. Seperti itu. Apa biasanya foto produk, makanannya. Tapi ada juga beberapa teman saya lihat ini malah gratis, dia gratiskan gitu ya. Seperti itu, Dok. Jadi ya. ceritanya kerjasama dengan apa namanya? UMKM lah misalnya kan. UMKM kan banyak sekarang yang buka mungkin supaya produknya lebih menarik. Nah, itu bisa dia combine sama teman-teman fotografer untuk packaging lebih bagus lagi dong gitu. Itu bisa menjadi ya betul-betul karena ya, teman-teman. Jadi ini teman-teman fotografer bisa membuat konsep yang bagus, mempackaging kembali fotonya gitu ya. Ya, itu salah satu peluang sebenarnya. Untuk terus bisnis fotografi ya. Ya, untuk bisnis fotografi ini, Dok. Terus ini saya lihat lagi nih, lagi banyak juga ini kelas online yang seperti yang kita sekarang ini live Instagram misalnya, kelas Zoom itu banyak juga, ada yang sifatnya gratis, ada juga yang bayar, Dok. Berbayar maksudnya gimana itu, Bro? Jadi saya buka kelas misalnya, terus orang daftar gitu kan, kalau mau ini itu bisa. Ada teman-teman juga yang gratis, yang buka kelasnya tapi gratis, terus ada juga teman-teman yang buka kelas tapi bayar gitu. Nah, itu semua para industri fotografi banyak yang buka. Teman-teman di Jawa itu seperti itu, Dok. Jadi buka kelas-kelas fotografi begitu ya? Ya. Teman-teman di Jawa itu banyak yang buka seperti itu. Atau yang ini toko-toko online juga seperti itu saya lihat membuka jasa seperti itu. Iya. Terus ada juga ini saya lihat lagi tren ini membuat konten YouTube. Ini juga yang seru itu. Ya, dia misalnya para ini bisa bekerja sama teman-teman industri kreatif juga itu mengajak kerjasama sebenarnya. Orang-orang yang mau bikin konten YouTube supaya packagingnya lebih bagus, nah bisa konsul ke teman-teman industri ini, para teman-teman fotografi atau teman-teman video gitu kan, seperti itu. Supaya dia settingan nanunya ya? Iya betul, Dok. Karena saya rasa bisa lebih sempurna lah kalau di ini. Terus apa ya lagi? Nah, sedangkan itu konten YouTube-nya kan yang sesuai dengan dunia sehari-hari, Dok, sebenarnya. Setidaknya teman-teman itu bisa membagi ilmunya dan bermanfaat bagi banyak orang gitu ya.
Yang kayak kelas-kelas online yang tadi itu bisa seperti itu. Yang gratis itu ibaratnya amal jariah lah, Dok. Ya, ya, ya. Iya. Dan untuk bisa diketahui banyak orang gitu. Apalagi nih apa? Kita bisa melihat ulang tampilan situs atau media sosial tempat kita memamerkan karya-karya foto. Eh, Mulai dari sini sebenarnya kita bisa menata ulang hasil karya kita biar makin menarik dan dilirik calon klien yang akan datang gitu, Dok. Oh, oke. Iya. Bro, ini kan apa namanya? Jadi menurut Bro Kifli ini 2 minggu lockdown terus berjalan atau sekarang ini seperti ini kan new normal apa namanya pelonggaran, tapi Iya. jumlah kasus semakin meningkat. Ini menurut UMKM ini yang mana yang bagus sebenarnya? Apakah 2 minggu ini kita stop dulu 2 minggu, kemudian betul-betul mati, tapi kembali apa namanya kasus sudah turun, kita kembali ke aktivitas semula, atau seperti sekarang aja pelonggaran bebas tapi Ya. kasus meningkat? Kalau menurut saya ya untuk pelonggaran seperti sekarang atau lockdown 2 minggu, kalau untuk pekerja di bidang jasa fotografi mungkin lebih memilih pelonggaran seperti sekarang, Dok. Ya, Oh, ini normal dan ya itulah tetap kita ikuti protokol-protokol yang berlaku. Standarnya seperti itu, Dok lah. Nah, untuk new artinya normal, iya. Kalau untuk new normal ya ini dibutuhkan kreativitas di sini, Dok, sebenarnya. begitu. Jadi Iya, lebih 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 enak sudah kayak sekarang ini sudah bagus ya buat UMKM, ikut industri-industri kreatif ya. iya, sudah bagus, sudah bisa jalan lah sedikit. Tinggal ide kreativitasnya Mami, Dok, ini. Dia harus kembangkan terus. Oh, Iya, ada seperti itu, Dok. ada ini enggak bro? Apa namanya saran atau solusi-solusi lain buat teman-teman ekonomi industri kreatif, mungkin bukan di fotografi atau di ini, tapi di industri kreatif lain, ada nggak dalam menghadapi new normal ini, Halo, pelonggaran Dok? ini? Halo? Halo? Ya, iya, Ya, tidak kedengaran, Dok. ya. Tadi kan dari sisi, halo, udah. Ya, bagus, Dok. Tadi kan dari sisi apa namanya fotografi itu apa tentang bagaimana kreativitas dan sebagainya. Apa kalau solusi-solusi lain bro untuk industri kreatif lain selama fase fase new normal, new, apa namanya pelonggaran ini seperti apa? Ada enggak masukan-masukan buat teman-teman lain? Karena eh, yang kita khawatirkan nantinya ini kalau eh, apa namanya industri-industri kreatif juga tidak menggunakan protokol COVID, itu bisa kembali kita ini kalau tren kasus naik terus ini, kita kembali ke Iya. SBB. Itu ada enggak solusi yang lain yang Ya, kembali ini, Dok, membenahi konsep-konsep yang akan dilakukan gitu ya. Kembali ke konsepnya sebenarnya, Dok, kalau saya. ke ininya ya, Ya, konsep-konsepnya? ya apa yang dia mau buat gitu sebenarnya. Tapi menurut Kifli ini, apakah semua sekarang ekonomi kreatif atau apa namanya industri-industri ini sudah berjalan dengan semestinya, gitu? Atau sudah Belum, mulai belum, belum belum, belum, Dok. kembali normal ya? Belum normal, Dok. Karena sekarang kan wedding, saya lihat ini yang jalan cuma nikah doang gitu. Oh ya, Iya, ya. nikah doang. Belum ada Berarti ya? ya yang tadinya kalau misalnya dalam fotografi turun sampai 4 orang yang motret. Sekarang kan kita dibatasi juga, Dok. Paling cuma satu yang bisa turun. Seperti itu, Dok. Jadi memang kita dibatasi juga. Oh, Iya. kira-kira prediksi Kifli ini kalau apa namanya kasus seperti ini masih berlangsung beberapa bulan lagi, ada nggak yang kira-kira kolaps gitu industri kreatif? Bisa kolaps ya? Ini kalau kolaps
dari kemarin kolaps ini dok. Oh, gitu ya. Banyak. Banyak sekali ya katanya ya. Ya, banyak Teman-teman teman-teman oh ya. terlalu kreatif. Istrinya kreatif, dia jual semua barang-barangnya suaminya Oh, gitu. Di untuk tutupi ini. web IO itu banyak yang ini ya bro ya. Yang katanya kolaps ya. Kalau beberapa bulan Iya, lagi, banyak. Karena di IO sebenarnya dok, apa ya? Dia kan banyak di dalamnya dok sebenarnya. Ada timnya kan, jadi banyak yang harus dibantu gitu ya. oke oke oke. Jadi betul-betul kita anu ya. Ya, Cuman begini yang dibalik ini kan tadi eh, apa namanya kasus ini masih meningkat. Kemudian eh, usaha-usaha kecil itu sudah banyak yang kolaps lah ya, istilahnya. Kalau tidak iya, bantu, tidak bikin kreativitas, ya kolaps lah. Kami juga, saya juga sebagai dokter gigi ini iya betul prakteknya dok. Wah, sudah lebih parah itu juga dok. sudah tidak seperti yang dulu kan. Jadi kira-kira apakah ada upaya yang lain begitu? Maksud saya apa teman-teman di UKM ini, misalkan kalau dibuka tempat makan atau wedding, eh, mereka bikin usaha itu protokol COVID, kira-kira menurut pengamatan Bro Kifli ini sudah dijalankan nggak sampai sekarang? Kalau saya juga jarang keluar sebenarnya ini dok, lihat kondisi Oh gitu keluar ya? karena saya kan lagi motret fotografi baby, betul-betul saya jaga juga ini yang namanya social distancing, terus ketemu banyak orang itu saya hindari sebenarnya. Jadi Oh, saya tidak terlalu tahu kondisi itu kayak di kafe di luar itu bagaimana gitu. oh Seperti itu begitu. dok. Iya, Tapi baby masih jalan ya, Pak? Fotografi babynya masih jalan. ya. Kalau itu yang tadi yang saya bilang dok, baby jalan, cuma 20%. Oh, walaupun Ya, ini sudah pelanggaran apa namanya pelonggaran ini. walaupun itu sudah pelonggaran, karena konsumen juga takut dok sebenarnya. Takut ya karena baby kan. Ya, itu Ya, baby. artinya Ta- eh, Tapi kalau rawan kita sudah, sekali kan kalau ya begini. sangat rawan juga dok sebenarnya. Eh, itu biasanya Kifli mendatangi atau didatangi di Ini kita pakai konsep juga dok sebenarnya. Jadi kalau uh, misalnya di foto bayi ini dok, kalau hari ini di studio, besok itu home visit, gitu ya. Besoknya studio lagi. Jadi memang ada selalu kita bikin jeda, gitu. Jadi misalnya sebisa mungkin studio bisa lebih steril lah. Seperti itu yang kita lakukan dok. Itu ide-ide kita buat supaya klien juga nyaman, bahwa oh di sana di BBC itu aman lah. Seperti itu dok. oh, saya kira ini menarik bro karena banyak orang yang Iya, apa namanya UMKM itu ya memang targetnya bisnis aja tidak perhatikan yang begitu-begitu. Ini iya. Tetap ada kita enggak jaga yang saran betul. buat teman-teman UMKM nih kalau mau mulai bisnisnya harusnya begini begini begini. Kalau ente rumah makan, bisnis rumah makan harusnya ya, ini karena kan Iya, semua orang harus menjaga diri ini tidak boleh satu pihak pemerintah ini kemudian kita karena cari uang harus iya, ini. betul. Gimana solusi atau saran-saran buat ini bro buat teman-teman Kalau UMKM yang lain? ko- kalau saran buat saya di fotografi ya, buat teman-teman fotografi, saran saya matangkan konsepnya aja, itu yang paling penting. Terus apa yang bisa dibuat, terus kira-kira apa ya, bikin ide-ide baru gitu kan. Nah itu Ya yang ya harus ya. dia jalankan sebenarnya. Kalau kaitannya dengan Dan protokol dengan apa namanya protokol COVID gimana bro? kalau protokol COVID sekarang ini saya lihat berjalan Ji. Saya lihat dia. Karena Teman-teman di UMKM gimana? Ada enggak ya maksudnya apakah semua UMKM itu sudah taat begitu atau sudah taat protokol COVID atau belum? Atau perlu ada eh, semacam eh, edukasi lagi atau bagaimana? ya sebenarnya kalau dilihat mereka sadar Ji dok dengan Sadar ya? ini ya.
Cuma kadang mungkin dia bosan nih atau bagaimana kah? Soalnya ya. Iya. Tidak, soalnya kan kalau fotografi Iya. ya kan saya dalam ruangan di foto itu kan sangat rawan kalau kalau Eh, eh, Kalau sekarang kan ini studio saya lihat teman-teman sudah banyak yang buka, sudah mulai jalan kembali. Walaupun yang seperti yang saya lakukan juga sebenarnya, ya, ya, mungkin dalam satu hari dia bisa foto sampai 10 sampai 20 klien. Ya mungkin sekarang cuma hanya bisa dia terima mungkin cuma dua dengan memakai waktu jeda yang sangat jauh gitu kan. besar Jadi ya. habis foto, sterilkan lagi tempatnya. Ya seperti itu Oh yang begitu. dilakukan banyak teman-teman. Oh sudah begitu ya, bagus. Iya, Udah artinya sudah sudah ada setelah. jalan. Oh mantap Ya. mantap. Saya kira keren itu kalau gitu, Bro. Artinya memang Tapi eh, ya konsep yang dia pakai di sistem booking, Dok, gitu. Dia harus booking lah gitu. ya Jadi ya satu ya hari sebelumnya harus booking ke studionya dulu. ya. Biasanya jedanya 1 jam 2 jam berarti ya. Kadang lebih, Dok. Jadi Oh misalnya dia kadang. foto jam 10 sampai jam saat fotonya 1 jam, dia bisa jeda sampai 2-3 jam sampai 4 jam itu. Itu Iya. disterilkan. Ya untuk sterilisasi kembali buat ruangannya, Dok. Oh. Terus Jadi kadang tim juga gantian masuk untuk sesi pertama ini dulu yang masuk, terus sesi kedua beda lagi yang foto seperti itu. Kalau saya lihat studio-studio teman yang jalan sekarang gitu, memang dia jaga oh juga, dia juga takut sebenarnya dok. ya. Harus sifatnya begini ya, harus saling menjaga lah gitu ya. Betul Saya jaga betul betul. kau, saya juga jaga kau gitu ya. Ya. Karena Kalau dari di tahu usaha BBC fotografi ini udah aduh ya udah eh, protokol COVID-nya udah jalan ya berarti ya. ya jalan. Kalau kita di BBC, kalau saya keluar itu dok tidak pernah lepas pakai baju lengan panjang, pakai Ya ya. kupluk, pakai Ya. masker, kacamata, Oh, pakai sarung tangan, pokoknya mantap mantap. cari aman lah. Artinya insya Ya, Allah aman ya. tinggal baju APD belum saya pakai ini dok. Bahaya juga itu. Nanti takut anunya. Nanti Ya, takut nanti yang kliennya lari babynya dok. ya, kliennya kan. Apalagi Nanti kalau baby babynya, pasti lebih takut ya. nanti lari babynya dok. Oh ya. Jadi Ya, bro, ada nggak program apa namanya rapid test atau apa untuk UMKM belum ya? untuk rapid test, Anggotanya atau apa? untuk kit di tim BBC sudah pernah kita lakukan dok. Kita rapid Oh, test juga, alhamdulillah hasilnya negatif lah gitu kan. Kita apa ya dalam 1 kali sebulan lah. oh begitu. Oh, mantap mantap ya. Jadi ada Ya, rapid test juga ya. kita harus lakukan aja seperti itu dok. Oh, cocok. Ya buat Saya menjaga-jaga kira lah. iya BBC fotografi ini keren ini karena selain protokol COVID, fotonya 1 jam 2 jam, selainnya dibersihkan lagi. Ya, eh, ini juga apa namanya rapid test juga jadi relatif orang yang apa namanya yang konsumen itu relatif aman jadi ya, mempercayai kan ketimbang banyak saya kira juga banyak industri kreatif yang tidak memperlakukan itu kalau kita jalan ke kafe-kafe itu kan ada formalitas aja itu yang seperti ini tapi ya cuci tangan ini. jaga jarak sudah tidak ada apa dan Ya, sebagainya ini yang juga harus tapi kita ini. tidak semua kafe dok seperti itu sebenarnya. Tidak Oh semua begitu lah. ada juga ya. Ya, ada yang saya lihat betul-betul dia berlakukan sistem seperti itu. Karena kemarin saya sempat lewat juga di depan kafe teman saya lihat, dia tahu, mesti tetap dia pakaikan apa kaca di depan apa, mika di depannya. Jadi saya Oh, lihat, oh ya, ini bagus ini sebenarnya. Memang juga buat industri kreatif apa di industri UKM itu dia harus lebih ini juga memikirkan apa yang dia bisa buat usahanya tetap jalan gitu ya. iya. Betul. Iya. Karena bosan tuh orang mah Gojek dok. Mau tuh pergi nongkrong dengar musik. Ya. Kayak begitu dok. Itu ada ya, imun ya. Iya, supaya Ya, imunnya kalau dok bang. bosan juga kan menurunkan imun. Ini ada newborn
di Takara ya, di Malaysia hari itu, oh dulu ya waktu itu stop semua, tidak boleh melakukan apa-apa fotografi. Polis dan askar meronda, keluar hanya 10 kilometer saja Oh, dan hanya satu iya. orang saja dalam kereta, jika ditangkap didenda. Oh Oh, ya, waktu ini di Malaysia Ma- saya kira sama Malaysia dengan di di Jakarta ya, di Makassar kan waktu PSBB juga begitu ya, PSBB banyak. pertama ya. Saya Dan saya kira PSBB takut pertama juga dulu. tidak jalan dok malah. Waktu PSBB Tidak pertama ada saya ya, tidak jalan. Kita betul-betul di rumah aja. takut. PSBB kedua kita pelajari lagi kembali. Oh, kita pelan-pelan, tapi kita batasi, ya kan? Nah, sekarang ini Ya, masuk yang fase ketiga yang tadi yang saya bilang, ya memikirkan apa yang bisa kita buat kembali gitu kan, supaya bisa 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 beli beras dok, maksudnya. ya minimal bisa gaji anu ya semua ya. Ya bisa gaji kru. Iya. Aduh. Eh, oh ini katanya 3 bulan tidak ada kerja ini newborn, ini 3 bulan ini kita baru 2 bulanan kayaknya ya, karena kan waktu bulan puasa gimana bos, aman enggak, ada enggak order Waktu bulan puasa, itu puncak-puncaknya kalau tidak salah ya dok ya. ya? Waktu bulan puasa, itu turun sekali di situ dok. Di situ puncaknya turun. Karena bukan Tapi kita yang memang yang takut ini apa konsumen yang takut gitu ya. ya Biar karena saya masih jual murah tidak ada yang masuk dok. Seperti itu. karena memang masih parno kan, orang Ya masih karena takut ini nah, COVID ini seperti apa sebenarnya ya. sampai saya tanya teman itu yang di Australia, ini sudah hampir 3 bulan tidak jalan malah dia. Ini yang Ya teman di kan memang Australia yang pekerja industri foto baby, saya tanya, ini sudah berapa lama tidak jalan? Ini sudah masuk 3 bulan. Itu luar ya. biasa. Sangat Ya, saya kira makanya kalau baby ada yang foto baby itu betul-betul, makanya tadi kaget juga saya kalau masih ada foto baby itu. Karena ya, baby itu kan rawan sekali. iya betul dok sebenarnya. Tapi tetap kita jaga jarak juga, maksudnya itu yang saya tetap sesuai dengan standar protokol yang berlaku dok. Ya itu yang kita lakukan. Karena kita juga yakin dok sebenarnya si keluarga di situ, misalnya ibunya kan pasti kan rapid juga dok kan sebelum melahirkan, ya kan. Jadi itu yang kita ikuti kan. Waktu jeda motret kan kita di umur baby itu di umur 4 sampai 14 hari, sedangkan rapid test saya lihat ini bisa sampai 14 hari ya dok ya kalau tidak salah sekarang. 14 hari sekarang. Ya. Nah itu yang kita bisa ikuti SOP seperti itu dok. Oh masih aman lah, masih bisa kita ini. Oh maksudnya Ya kita juga tanya sama pasiennya, sama ini ya, apa lagi? Sama ibunya. Oh, apa? Ada rapid test enggak? Rapid test enggak kemarin gitu kan? Ditanyain ke ibunya, bilang, "Iya, saya rapid test, hasilnya gimana?" gitu. Alhamdulillah ini negatif lah, ya udahlah. Semua aman-aman aja lah. Ya bismillah aja, Dok. Ya, kan kalau di klinik itu biasanya ditanya ada batuk, ada ini, ada pernah keluar daerah, ada kontak. Itu gimana di industri kreatif? Halo. Di konsumen. Kalau di klinik kita itu kan biasanya ditanya tuh, ada kontak, ada dari luar daerah nggak selama seminggu Oh, ini? ya, kalau di Ada BBC, Dok. sakit nggak, demam nggak, begitu. Kalau yang saya jalan sekarang, Dok, konsepnya tuh. Jadi Ya. sebelum saya jalan, saya tanya, satu hari sebelumnya itu saya tanya ke kliennya, bilang, di rumah itu minta disterilkan, ruangan yang saya mau pakai foto, itu harus steril, terus tidak boleh ada orang yang mendekat, kecuali ibunya sama anaknya, cuma itu yang bisa merapat, tidak boleh ya ada yang lain gitu ya. Terus saya tanya lagi, Dok, di rumah itu ada enggak yang pernah keluar, gitu ya, keluar dari mana gitu kan, bilang, ada yang sempat bilang, waduh, ini ada keluargaku baru datang dari mana, Jakarta misalnya. Saya cancel. Oh begitu? Cancel iya, kalau ada gitu? Iya. Walaupun Saya misalkan dia rapid atau apa ya? Iya, walaupun dia lakukan rapid up segala macam. Saya lebih
ini. Apalagi kemarin kan kita belum zona merah. Jakarta kan sempat zona merah, kita kan Makassar masih belum. Ya, Jadi ya, itu ya. yang saya pakai. Pak, ini patokannya di sana begini, berarti saya dah ini. Seperti itu, Dok. Nah, Betul betul. sekarang Jadi kebalik kita yang zona merah ini, Dok. Makassar, Pak, ya makanya Iya. ini kan Aduh, menurut stres juga saya ini, Dok. ya, ya makanya ini kan industri kreatif ini juga menjadi perhatian pemerintah ini. Jadi Ya, harus, Dok. Jangan cuma ojol ya, ekonomi Dok. ini, ah, Jangan cuma ojol. ekonomi ini jadi perhatian kita, Pak. Apalagi maksud saya Ya. ini karena zona merah, saya khawatir kita kembali lagi ke lockdown ya kan ke Oh, PSBB. jadi Karena apa namanya itu eh, jumlah terkonfirmasi ini semakin tinggi, masih makin tinggi bahkan ya, Dok. sudah di atas seratusan ya, jarang sekali. Iya. Apalagi ini Makassar yang saya lihat naik turun ya. Ya, Kadang juara satu, kadang juara dua maksudnya. masih di atas itu, makanya ada kekhawatiran kan, ada banyak prediksi akan lebih baik 2 minggu lagi kita lockdown, kita Oh, bersihkan dua begitu ya. minggu eh, baru dimulai lagi fase new normal daripada sekarang ini karena hampir tidak punya lagi ya Iya. mekanisme. Harus ini, Dok. Kalau saya saran ke dokter, mungkin sosialisasinya lebih lebih ini, Dok, dikembangkan lagi gitu ya. Oh, masih kurang Jadi menurutnya ya. masih kurang menurut saya. Oh Mungkin ya, ya. aparat-aparat di mana-mana lah gitu kan, pemerintahan kan lebih ini lebih lebih aktif lah kalau menurut saya sedikit. Oh Ya, gitu. ya, ya. Ya, ya siapa tahu teman apa namanya, Bro Kifli ada masukan atau solusi atau saran buat pemerintah ini kaitannya dengan ya biasanya kan kalian punya grup apa dan sebagainya membicarakan tentang penanganan COVID di Makassar atau Sulawesi Selatan ini seperti apa, Bro? Ada saran enggak? Ada masukan enggak? Kalau apa? Kalau kita sih, kalau di industri kreatif sih, kita sih mendukung saja kebijakan pemerintah, Dok. Terkait sosial dan apa? Terkait sosial Social dan distancing. physical distancing ini, gitu ya. Jadi kebijakan pemerintah ini masih kurang menurut saya. Kalau bisa ya libatkanlah para teman-teman IO bagaimana caranya supaya ini eh, bisa membantu gitu ya. Sosialisasi. Ya, sosialisasi itu. Bisa teman-teman IO bisa diajak bermain, kira-kira ide-ide apa yang bisa dibuat supaya lebih gampang tersentuh ke masyarakatnya gitu ya. Uh, Walaupun sifatnya itu juga influencer maksudnya ya. ya seperti influencer, teman-teman IO juga kan banyak punya ide-idenya itu apa, Dok, bisa dipakai kalau menurut saya gitu ya. Oh, Ya, diajak diajak inilah berkomunikasi sama teman-teman IO kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya masyarakatnya itu lebih ini, masyarakat lebih gampang ini diajak interaktif lah. oh begitu. Jadi Ya, sarannya adalah melibatkan teman-teman ya, teman-teman ya. IO, teman-teman influencer di hal soal komunikasi. Apa memang di soal edukasi saja nih, apa namanya publikasi yang kurang atau apa? Kalau menurut Kalau saya diskusi-diskusi, dua-duanya, Dok. Hah? Dua-duanya itu masih kurang dua-duanya, Dok, menurut saya. Itu yang lain masih ada? At- Maksudnya Halo? di teman-teman yang biasanya kan di grup itu kita lihat, oh ini pemerintah begini begini begini, oh ini masyarakat di sini yang salah. Karena kan masyarakat, kalau kita lihat masyarakat juga ya cukup bandel juga sih sebenarnya kan. Iya, Dok. Itu juga masalahnya, Dok, sebenarnya. Ah, Ya, butuh kesabaran sih sebenarnya, Dok, kalau saya lihat untuk melawan semua ini. Tapi itu dia, Dok, yang sama tadi. Ajaklah teman-teman industri kreatif ini kira-kira minta masukannya lah, Dok, kalau menurut saya gitu ya. ya, Ajak pemerintah, saya minta ajak teman-teman industri kreatif membantu mencarikan solusinya juga gitu ya. Siapa tahu teman-teman di industri kreatif punya ide kira-kira apa yang bisa dibuat supaya ini lebih mudah gitu ya. oh Ya, begitu ya. supaya ya
Saya rasa seperti itu, Dok. Ya, karena kan terakhir ini Pak PJ Wali Kota mau terbitkan lagi nih aturan main tentang apa namanya eh, terkait dengan COVID ini. Jadi Iya, betul, nanti Dok. mungkin ada pembatasan-pembatasan gerak lagi atau ya minimal protokol COVID diberlakukan. Nah, biasanya kan kalau protokol COVID apa yang kurang begitu? Ada nggak solusi lain selain perwali selain ini? Apakah hanya komunikasi saja, edukasi yang kurang, atau mungkin harus turun semua nih tentara apa gitu tokoh masyarakat atau eh, Tidak semua masyarakat kayaknya mau seperti itu ya, Dok, ya, menurut saya. iya. Mungkin ada masyarakat kalau dikemas dengan bentuk digital atau apa gitu kan, Ya, ya, ya. lebih mudah dia pahami kan. Ada yang tidak suka juga diteriak-teriaki. Saya rasa Oh, begitu, Dok. Ya, iya, makanya saya bilang, Dok, maksudnya ya, oh, di sini butuh ide sebenarnya, Dok. Cari solusinya, Dok, gitu ya. Makanya saya bilang, ajaklah teman-teman industri kreatif dari pemerintahan kan, ajak ya, ya. industri kreatif. Ayo sini dong, kira-kira apa yang bisa dibuat gitu. Buat sebagaimana caranya ini COVID bisa cepat hilang lah di Makassar. Minimal di Oh, Makassar cepat hilang gitu ya. ya, 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 ya. Karena teman-teman iyo pasti saya yakin pasti punya ide gitu ya, seperti itu, Dok. Ya, ya, untuk bantu ya. Iya, untuk bantu, Dok. Coba apa ajak teman-teman iyo, kira-kira apa yang bisa dibuat lah gitu kan, apa yang bisa dilakukan supaya masyarakat lebih mudah memahaminya gitu, itu Betul, supaya betul, stigma. keren ini. Jadi Iya, nanti juga ya mudah-mudahan ada orang nanti kita sampaikan di ya ini. diundang lah, Dok. Maksudnya bisa diundang itu teman-teman di industri kreatif ini bisa dimanfaatkan, mencari informasi apa yang kau bisa lakukan gitu ya, supaya kau juga bisa jalan semua gitu ya. Kan itu harapan Ya, kita ya, semua. ya. Bagaimana saat ini bisa jalan semua gitu ya. Kalau Betul, industri, betul. kalau iyo jalan, Dok, pasti sebanyak yang jalan gitu ya. Ya, 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 ya. Kalau Iya, IO ya. iya Ya kalau kan iyo kemarin WO, Pak PJ yang baik yang PJ yang lalu maupun PJ yang sekarang ini kemarin sudah ketemu dengan beberapa influencer, ya. jadi untuk bantu komunikasi. Ya, kalau Untuk influencer kan lebih sifatnya seperti di komunikasi seperti ini aja, Dok. Apalagi di live apa. Nah, sekarang kan kita mau visualnya itu yang di luar, Dok, sebenarnya. Apa yang bisa dibuat di visual misalnya di jalan kah atau di masjid, tempat-tempat ibadah, apa yang bisa oh, dibuat di situ supaya ini masyarakat oh begini gitu ya. ya, 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 ya. Iya. Jadi tidak harus dibawakan tentara ya, tidak harus Iya, ndak harus ya seperti itu, Dok. Kalau menurut saya, Dok, gitu. Kalau ya, bahkan ya, tentara takut di depan tentara, Ji, Dok. Pulang ya, selesai. Gitu ya. Saya rasa seperti itu, Dok. ya kan apa namanya kemarin di kajiannya ini misalkan sudah ada pengambilan paksa jenazah, orang menolak Iya. rapid test, apa itu. Nah, ini kan kalau diberlakukan lagi jam ini kan agak mati lagi ini UMKM yang mulai hidup Iya, lagi ini betul, kan. Dok. Yang jalan cuma ojol. Betul ini industri Oke. kreatif ini. Kita Tommy pertama tumbang, kita yang terakhir bangkit. Kita yang pertama tumbang, Dok. Saya Atau begini, terakhir. Bo. Boleh ndak OOI ini ketemu kumpul kemudian beri saran. Ya Kalau nanti kemarin kan kita di apa namanya sempat mempertemukan itu para influencer tuh, youtuber apa dan sebagainya untuk berjalan sama-sama ya di pemerintah. nantilah Makanya kita ajak, bagusnya, Dok, nanti kita ajak diskusi aja lah, Dok, sama ini teman-teman yang IO lah, bisa itu nanti saya kasih bilang ini orangnya lah, bisa diajak berdiskusi untuk teman-teman IO kira-kira apa yang bisa dibuat lah selama COVID oh, ini. Nah, itu ya, ya, siapa tahu Pak Dokter bisa bantu di dalam gitu kan. Wah, ini kayaknya teman-teman IO bisa kita ini minta ide-idenya yang baru gitu ya, apa yang bisa oh, dibuat.
Karena jangan dibikin kaku lah menurut saya, Dok. Kalau kaku, aduh. Tapi susah juga kalau tidak kaku itu, karena Iya. ya, karakter kita memang harus ini kan. Artinya kemarin Dinkes itu mendeklarasi bahwa 70% orang sudah sebenarnya sudah tahu tentang COVID ini. Tapi tidak lebih dari setengah yang mau menggunakan masker, mau jaga jarak. Itu yang kurangnya. Kita tidak tahu formulasi apa sehingga bisa orang tahu dan sadar. Betul, Dok. Iya, betul, Dok. Ini. Bro, ini sudah 45 menit. Oke, Dok. Lewat. Nantilah kalau ada waktu, Dok, nanti ini. Lewat sedikit ini. Terima kasih. Teman-teman IO bisa ini bincang-bincang sama Dokter Ardi lah. Oh, oke. Nanti ya, karena... bisa ketemu di IG live saya juga ini nanti. Boleh, Dok. Rokifli cari. Kita pokoknya di Instagram ini orang-orang yang punya, memang ini diutamakan untuk sebenarnya untuk pandemi ini, karena ya berbagilah dalam pandemi apa saja yang bisa kita buat pemerintah, betul, buat masyarakat. Ya. Dengan mengisi kekosongan ini. Ya minimal sebagai langkah edukasi juga buat masyarakat. Betul, Dok. Oke, Bro, terima kasih buat apa namanya nih, buat Bro Kifli Talib, CEO Baby Z Fotografi. Jadi teman-teman yang mau belajar atau mau silakan fotografi, silakan hubungi Bro Kifli. Siap, Dok. Talib di Baby Z Fotografi di Instagram. Terima kasih, dan kita buat teman-teman yang bergabung juga terima kasih. Kita juga akan ketemu di IG Live saya minggu depan dengan topik kaitannya pasti dengan pandemi dan kesehatan. Ya, terima kasih, Bos. Terima kasih, Dok. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok.